Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ari, bersama Ari Channel, yaitu masih membahas dengan buku tema 3 kelas 3 SD subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarmu. Nah, kita di subtema 4 ini akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Pembelajaran 1. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hampar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Nah, ini ya gambarnya. Ini gambarnya proses pembuatan garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Ya. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di pasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus.
Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, sekarang kita akan menginjak ke soal-soal. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bahan dasar pembuatan garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Oke, adik-adik, apa jawabannya? Betul sekali. Air laut. B, ya. Air laut. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Nah, tadi adik-adik sudah baca kan ada pulau mana saja? Betul sekali. Sulawesi. C. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Jawabannya betul sekali. A. Jika adik-adik rajin membaca wacana-wacana yang ada di materi-materi, adik-adik akan bisa mudah mengerjakan soal-soalnya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Air garam yang dihasilkan bersih. Air laut harus ditambahkan setiap hari. C. Air kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Apa adik-adik? Adik-adik tadi sudah baca semuanya? Jawabannya betul sekali. Jawabannya A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari, 210 minggu, 210 bulan. Apa adik? Betul sekali. A. 210 hari. Nah, di sini ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, di sini nanti adik-adik akan disuruh menggambar dan menceritakannya. Yang di sini ya, yang pertama ini saya kasih tanda yang pertama. Tidak saya gambar, saya ceritakan saja, tidak saya tulis ya. Adik-adik bisa menyimak dan nanti bisa ditulis. Di pinggir pantai menyiapkan petak-petak tambak. Nah, di sini ya. Di sini nih. Oke. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Oke, sini ini tadi nomor 1, ini nomor 2. Oke. Nah, setelah nomor 2 langsung ke sini ya, nomor 3 ini.
Nomor 3. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nomor 3 tadi ya. Nomor 4. Setelah sekitar 120 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Nah, ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama teman-temanmu, isikan hasil pada titik-titik berikut. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi untuk adik-adik diingat ya, 1 jam itu 60 menit. Perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Sama dengan 2 jam. Oke, jadi adik-adik harus diingat ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini tidak saya baca. Ya, adik-adik bisa membaca sendiri-sendiri. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini ya. Ini tidak usah dibaca, ini langsung saya kuncinya ya. 1 jam 20 menit itu sama dengan 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. 2 menitnya ini tetap 2 menit. Jadi 1 jam 2 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, kalau 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 menit itu 60 detik. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Ya. Oke. Berikutnya. 1 jam sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. 3 jam berarti 3 kali 60 menit menjadi 180 menit. Itu ya. Terus 4 jam itu sama dengan 4 kali 60 ya. 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Ini 5 kali 60 menit. Jadi menjadi 6 kali 5 30. Berarti 300 menit.
Seperti itu ya adik-adik semuanya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang yang di atas. Nah, sekarang ini 1 jam 45 menit sama dengan menit dan menit. 1 jam ini kita jadikan ke menit, berarti 60 ya. 45 menit ini tetap 45 menit. Oke. Jadi 60 menit ditambah 45 menit menjadi 105 menit. Seperti itu. Yang nomor 2, oke. Nomor 2, 2 jam 50 menit. 2 jam itu sama dengan 60 kali 2. Berarti 120 ditambah 50 menjadi 170 menit. Oke ya. Bisa ya adik-adik ya, mudah ya itu. Oke. Next kita lanjut ke berikutnya. Yang ini ya. Oke. 3 jam 5 menit. Berarti kan 1 menit tadi 1 jam 60 menit. Berarti kalau 3 jam 3 kali 60 berarti 180. Menitnya tetap 5. Berarti 185 menit. Mudah kan adik-adik semuanya? Oke, next kita lanjut nomor 4 ya. 6 jam sama dengan 6 kali 60 menit. Berarti 6 kali 6 36. Berarti 360 menit ditambah 16 menit menjadi 376 menit. Oke, mudah kan adik-adik semuanya? Oke, next kita lanjut ke nomor 5. 7 jam 60 menit. Berarti 7 dikali 60 menit. Berarti 7 kali 6 itu 42. Berarti tambah 0. 420 menit ditambah tetap 60 menitnya itu tetap karena sudah menit satuannya. Oke, berarti menjadi 480 menit. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya. Buatlah satuan menit menjadi jam. Nah, ini 60 menit sama dengan 1 jam tadi berapa? 1 jam 60 menit. Berarti 1 jam itu sama dengan 1 menit sama dengan 1 jam. Yang ini 120 menit berarti tadi 60 dikali 2 berarti 2 jam. Yang ini 180 menit dijadikan jam. Kita bagi aja 180 dibagi 60 berarti 3 jam. Mudah kan? Tuh adik-adik semuanya. Oke. Nah, 300 menit sama dengan jam. Jadi 300 ini dibagi 6. Dibagi 60 menjadi 5 jam. Oke, mudah ya adik-adik semuanya ya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 70 menit sama dengan jam dan menit. Berarti 1 jam tadi berapa? 1 jam itu 60 berarti ini
1 jam 10 menit. Seperti itu ya. Terus jadi di sini 60 10 seperti itu. Nah, terus next kita lihat di sini ya, 160 itu berapa jam dan berapa menit? Berarti 120 itu 160, berarti ini 120, sini 40, berarti 2 jam 40 menit. Seperti itu. 214 menit sama dengan jam dan menit. Kita jadikan, kita kurangi dulu. Nah, ini kita bagi 3 mendapatkan 180 ya. 180 34. Berarti 3 jam 34 menit. Seperti itu. Oke, next kita lanjut. Nah, ini yang sama aja yang di atas tadi ya, 330. Berarti di sini dibuat 300, sini 30. Berarti 5 jam 30 menit. Seperti itu ya. Ini pun juga sama. Yang ini bawahnya 360 ya. Ini 60. Berarti 6 jam 60 menit. Mudah kan adik-adik semuanya ya. Jadi untuk adik-adik semuanya, kalau untuk mengerjakan soal tentang jam, adik-adik harus hafal dulu. 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik. Kuncinya itu 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke, untuk adik-adik semuanya, jangan lupa di-share, like, komen, dan di-subscribe. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video Arik Channel yang baru. Bila kurang jelas atau adik-adik tidak paham, bisa bertanya lewat komentar. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan video pembelajaran hari ini bermanfaat buat adik-adik semuanya.